Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, biasanya dalam menjalani hidup kita memiliki sebuah aktivitas yang dimana aktivitas tersebut dapat membuat kita lebih bersemangat atau lebih menikmati dalam menjalani hidup. Aktivitas tersebut bisa kita katakan dengan yang namanya hobi. Dan berbicara tentang hobi, pasti banyak di antara kita memiliki berbagai macam hobi yang kita geluti. Ada mungkin di antara kita yang suka membaca, ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, kemudian ada juga yang suka mungkin mengotak-atik perkakas, mesin, elektronik gitu kan, atau berolahraga, basket, berenang dan lain sebagainya. Dan juga mungkin atau ada juga di antara kita yang suka berhubungan dengan musik gitu kan, berdakwah dengan musik hobinya gitu kan. Kemudian ada juga di antara kita suka berkumpul dengan teman sejawat gitu, hanya sekedar untuk sharing ilmu, yaitu kemudian berbagi pengalaman. Namun demikian ada juga tidak sedikit juga gitu di antara orang-orang yang berkumpul di suatu forum tersebut gitu, hanya sekedar menampakkan muka gitu, bisa dibilang supaya kelihatan ya dilihat orang gaul gitu. Padahal realitanya dia di dalam forum tersebut hanya menang baik gitu kan. Yang penting ya bisa kumpul dengan teman-teman sekalian, ya tidak masalah gitu. Yang pastinya semua hal yang kita lakukan tersebut adalah hal yang membuat kita bisa menghilangkan rasa penat ya, rasa penat ataupun stres pada diri kita. Kemudian berhubungan dengan penat dan stres gitu kan. Saya terkadang bertanya-tanya gitu, kenapa ada dokter yang berhubungan dengan jiwa gitu. Lalu saya coba telaah lagi, teliti lagi, review lagi. Sebenarnya mungkin, mohon maaf jika saya salah gitu, saya mendefinisikan rasa penat ataupun stres tersebut bisa dibilang itu adalah rasa sakit. Dan untuk menghilangkan atau mengalihkan rasa sakit tersebut, maka kita melakukan yang namanya sebuah hobi gitu. Namun demikian, jika rasa sakit tersebut dengan kita melakukan hobi tetap saja belum hilang, berarti disitulah munculnya yang namanya sebuah penyakit. Dan ketika penyakit muncul, disitulah perannya seorang dokter untuk mengobati si orang ini gitu kan. Jadi kita bisa menyimpulkan gitu, atau ya saya lah, kita gitu, lo aja lah ya, anggaplah saya gitu kan. Jadi rasa sakit gitu kan, rasa sakit ya sepantasnya kita mengalihkan dengan hal-hal yang demikian gitu kan. Namun demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, rasa sakit ini sebenarnya ada juga kaitannya dengan yang namanya sakaratul maut. Dan terkadang kita sering mendengar dari para alim ulama kita, dari para guru kita, bahwasanya ketika seseorang itu hendak meninggal dunia, maka dia akan meninggal dengan sesuai dengan kebiasaannya. Itu kenapa? Oleh sebab itulah saya pertanyakan gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwasanya itu dikarenakan sakaratul maut itu kan pasti sakit gitu kan. Jadi untuk menghilangkan rasa sakit tersebut, kebanyakan para pasien ataupun para calon jenazah ini gitu kan, dia mengalihkan rasa sakitnya itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukannya dulu. Salah satu contohnya, ada di antara kita yang sudah menjadi almarhum gitu kan, dan almarhumah gitu, ketika hendak meninggal dunia ditalqinkan dengan orang-orang si sebelahnya, namun apa yang dijawabnya? Yang dijawabnya adalah seka gitu kan. Berarti kan semasa hidupnya si mayit ini
sering menghabiskan waktunya dengan bermain catur. Kemudian ada juga di antara jenazah yang ada gitu, ketika sudah menjadi mayit gitu, mohon maaf agak sedikit ya dewasa gitu, itu alat kelaminnya tegak gitu dan dirunut lagi ke belakang. Memang demikian, si jenazah ini ya begitulah gitu, hobinya melakukan hal demikian gitu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, oleh sebab itu marilah saya tidak masalah, tidak mempermasalahkan maksudnya ya kita menikmati hobi yang ada, tapi ya kalau bisa mana yang lebih prioritas gitu kan. Kan ada sebuah ilmu yang diberikan oleh guru kita bahwasanya jika kamu mencari dunia, ya anggaplah dirimu seperti hidup untuk selamanya gitu kan. Jika kamu mengejar akhirat, maka seolah-olah kamu akan mati besok gitu kan. Pasti di situ kan bisa kita semua menyimpulkan mana yang lebih prioritas Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan juga berhubungan dengan kematian. Biasanya ketika kita mendengar sebuah kata kematian itu berupa hal yang mengejutkan bagi kita gitu kan. Apalagi ketika ada seseorang yang sakit gitu, membuat statusnya sakit gitu. Contohnya seperti saya kemarin gitu kan, membuat status sakit, kemudian disambung dengan kalimat menyelesaikan tanggung jawab dulu, setelah itu istirahat gitu kan. Kemudian menyelesaikan kewajiban, setelah itu bisa istirahat kemudian gitu kan. Orang berpikir, si saudara ini sakit tiba-tiba buat status ini, apa dia mau meninggal ya kan gitu. Di antara kita pasti kok ada berhubungan dengan yang namanya hal-hal demikian, langsung kalau saya bisa bilang kita berpikiran takut mati gitu. Padahal sebenarnya kemarin saya membuat status demikian sebenarnya ingin mengingatkan gitu. Sesakit apapun kita, dan yang pastinya saya yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya yang namanya sakit, ya sakit gitu loh. Oleh sebab itulah yang namanya sakit. Seluruh badan, kepala, badan, punggung gitu, pinggang, kaki, semuanya terasa sakit. Jadi ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika rasa sakit itu terasa gitu, kebanyakan dari kita sebenarnya ya seperti yang saya katakan gitu, mengalihkan pikiran kita ke hal yang kita sukai gitu. Kalau boleh jujur itu terjadi kan pada diri kita gitu. Tapi ya di sini kembali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus walaupun sesakit apapun kita tetap menjaga. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya kemarin adalah hendaklah kita menjaga kewajiban kita, minimal kewajiban kita gitu loh. Ketika kita sehat, mungkin kita banyak melakukan sunnah, ya tidak masalah. Ketika sakit kita tinggalkan gitu loh. Tapi yang pastinya hal-hal yang wajib yang berupa tanggung jawab kita tetap kita laksanakan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak pernah menyusahkan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala terus menyuruh kita untuk melakukan yang wajib-wajib gitu. Bahkan ketika kita sakit parah pun kita terus melakukan yang wajib, yaitu sholat wajib gitu kan. Dan di situ pun sebenarnya tidak ada pemberatan gitu kan. Kalau benar-benar dirasakan tidak bisa berdiri, ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita duduk gitu. Kalau kira-kira duduk pun bakalan bisa membuat kita bakalan sembuh lebih lama lagi, ya silakan berbaring gitu kan. Yang pastinya untuk terus mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kalaupun qadarullah gitu kan, kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut, kebiasaan tersebut yang akan membawa kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditalqinkan, kita sudah biasa mendengar kata-kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Kan jika kita dapat
mengucapkan kalimat tersebut itu adalah suatu anugerah yang paling besar yang benar-benar kita rasakan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tapi yang sangat disayangkan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, banyak sekali yang terjadi. Kemarin saya mendengar sebuah ceramah seorang guru gitu. Beliau mengingatkan tentang manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal gitu. Kita mungkin sudah paham lah isinya apa, tapi saya ingin memfokuskan ke ada satu hal di dalam 5 hal tersebut, yaitu manfaatkanlah masa hidupmu sebelum matimu gitu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan ketika kita hidup gitu, bahkan ketika kita sakaratul maut, terkadang itu pun jarang kita manfaatkan gitu. Terlebih-lebih, saya tidak mau menghakimi, tapi tolong jujur pada diri Anda sendiri. Ketika Anda sakit, minimal ketika Anda demam, apakah ada di antara kita, mungkin tidak semuanya gitu kan, kebanyakan dari kita pasti meninggalkan yang namanya kewajiban kita, terkhususnya sholat wajib yang 5 waktu. Hal tersebut dikarenakan rasa sakit yang benar-benar yang tak berkesudahan yang kita rasakan gitu kan. Itu kan hal yang sangat disesalkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dalam ceramah beliau yang kemarin dikatakan, kebanyakan dari kita manusia ini ketika sakit baru ingat Allah SWT. Kalau saya lihat pribadi kepada diri saya dan mungkin diri Anda semua yang sedang menonton video ini, rasa saya kebalikannya. Ketika kita dibilang benar-benar menahan sakit gitu, ketika kita sakit, kita jarang mengingat Allah. Benar tidak? Jadi sesakit apapun, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus berusaha mengingat Allah SWT. Allah SWT tidak pernah menyusahkan hambanya. Allah SWT ingin agar hambanya itu terus ingat kepada Allah SWT, hingga akhirnya ketika kita dicabut nyawanya, kita dalam keadaan baik. Dan terakhir, pesan yang ingin saya sampaikan bahwasanya, ingatlah ketika kita berusaha untuk mendekat kepada Allah SWT, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan lebih cepat lagi mendekati kita. Oleh sebab itu, perbanyaklah kita beramal ibadah, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah SWT, hingga Allah SWT pun akan lebih dekat dan menjamin hidup kita di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja ya teman-teman sekalian. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat, dan juga saya harapkan dapat disampaikan kepada teman-teman kita yang belum sempat melihat video ini. Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.